Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Evelyn Aulia dengan NIM 44324101 dari KID 1. Sebelumnya mohon izin kepada Pak Dimas selaku dosen pengampu mata kuliah Arsitektur Sistem Informasi Digital. Di sini saya akan mempresentasikan PPT saya yang berjudul Penerapan Diagram dalam aplikasi eBunda. eBunda sendiri merupakan aplikasi yang saya rancang, yaitu untuk aplikasi Posyandu. Lalu untuk pengertian dari diagram ERD dan sequence sendiri, yang pertama diagram ERD yaitu atau Entity Relation Diagram, sebuah model konseptual yang menggambarkan struktur data dalam sistem terdiri dari entitas, atribut, dan juga relasi antar entitas. Lalu ERD itu menunjukkan bagaimana data itu saling berhubungan dengan kardinality tertentu seperti one-to-one, one-to-many, atau many-to-many. Dan tujuannya itu untuk merancang dan memetakan kebutuhan data sebagai dasar pembuatan struktur database. Lalu untuk sequence diagram sendiri merupakan diagram UML yang menggambarkan alur interaksi antar objek secara berurutan dari waktu ke waktu. Diagram ini juga memperlihatkan bagaimana aktor dan objek itu saling berkomunikasi melalui pertukaran pesan untuk menjalankan suatu proses. Sequence diagram berfungsi untuk memvisualisasikan alur logika, sistem, dan juga urutan proses yang terjadi. Lalu untuk fungsi diagram ERD dan diagram sequence sendiri, yang pertama, untuk diagram ERD itu untuk merancang dan memvisualisasikan struktur database, memastikan hubungan antar data itu jelas, serta menjadi dasar dalam pembuatan tabel relasi di basis data. Lalu untuk sequence diagram, yaitu berfungsi untuk menggambarkan urutan proses komunikasi antar objek dan logika sistem, sehingga dapat memudahkan memudahkan untuk memahami alur kerja dan merancang sistem yang lebih efisien. Baik, di sini saya sudah membuat diagram ERD tentang fitur dari aplikasi saya, itu aplikasi eBunda. Di sini untuk aktornya itu ada 3. Yang pertama ada Kader Posyandu, Bidan, dan juga Ibu Balita. Yang pertama, hubungannya yaitu bidan dengan data kesehatan, yaitu hubungannya one to many. Karena satu bidan itu dapat mengelola banyak data dan juga banyak data kesehatan dari ibu dan juga balita. Lalu yang kedua adalah kader dengan kesehatan. Hubungannya juga sama yaitu one to many karena satu kader itu dapat mencatat banyak sekali data pemeriksaan. Lalu hubungannya ibu balita dengan data kesehatan yaitu one to many karena satu ibu itu mempunyai banyak catatan pemeriksaan dari anaknya atau balitanya. Lalu yang keempat, yaitu hubungannya bidan dengan jadwal kegiatan. Hubungannya yaitu one to many, karena satu bidan itu dapat membuat banyak kegiatan atau jadwal pada kegiatan posyandu. Lalu yang kelima yaitu hubungannya kader dengan laporan. Nah, kader dengan laporan ini hubungannya sama yaitu one to many, karena satu kader ini bisa membuat banyak sekali laporan kegiatan atau laporan kesehatan. Lalu yang keenam, bidan dengan laporan. Nah, hubungannya itu sama yaitu one to many, karena satu bidan itu dapat memverifikasi banyak sekali laporan. Dan yang ketujuh adalah laporan dengan arsip backup, yaitu hubungannya one to many, karena setiap laporan itu disimpan ke banyak arsip atau backup. Lalu, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai diagram konsekuens dalam pengelolaan aplikasi eBunda. Yang pertama ada pada proses awal yaitu fitur login. Nah, yang pertama, ibu, kader, dan bidan akan masuk ke aplikasi, lalu mengisi username dan password untuk mengakses akun masing-masing. Nah, setelah sistem mengirim data login, yang diinput ke bagian validasi akun agar akun itu dapat bisa diverifikasi. Lalu selanjutnya yaitu bagian validasi. Nah, pada bagian validasi ini akan melakukan pengecekan data pengguna di database. Ini melakukan pengecekan data pengguna di database untuk memastikan apakah akun tersebut terdaftar dan passwordnya juga sesuai. Dan jika data yang sudah dimasukkan itu benar atau valid, maka pengguna akan langsung diarahkan ke dashboard. Nah, ini jika data yang dimasukkan benar dan valid, pengguna langsung diarahkan ke dashboard sesuai dengan perannya. Yaitu seperti bidan itu dapat melihat seluruh data pengguna, dan kader itu bisa menambahkan dan mengubah data pengguna. Lalu ibu itu hanya dapat melihat data milik anaknya sendiri. Lalu bila data-data tersebut tidak cocok, di sini tidak cocok ya, sistem itu akan menampilkan pesan error dan mengarahkan penggunanya untuk kembali ke form login. Selanjutnya, Selanjutnya ada proses kedua yaitu fitur data kesehatan. Di sini yaitu
Kader akan memasukkan data penimbangan dan imunisasi balita ke dalam form data kesehatan. Lalu bidan ini juga akan menginput hasil pemeriksaan ibu dan juga balita menggunakan form yang sama, yaitu form ini, agar semua datanya itu dapat menjadi satu di sini dan terintegrasi. Setelah itu, sistem akan menyimpan seluruh data kesehatan ke dalam database secara otomatis. Jadi semua data-data yang ada di sini akan masuk ke sini. Lalu, begitu proses penyimpanannya selesai, sistem akan mengirimkan informasi eh, bahwa data telah berhasil disimpan ini. Sistem akan mengirimkan informasi kalau datanya sudah disimpan, dan bidan juga dapat melakukan verifikasi pembaruan data pemeriksaan jika ditemukan kesalahan atau perubahan hasil pemeriksaan. Lalu selanjutnya pada proses ketiga yaitu fitur jadwal dan kegiatan posyandu. Nah, yang pertama, bidan dan kader itu akan membuat jadwal kegiatan posyandu bulanan melalui modul jadwal di aplikasi. Nah, ini modulnya. Jadi bidan dan kader ini bikin jadwal lalu dimasukkan ke modul. Lalu sistem itu akan menyimpan jadwal yang telah dibuat oleh kader dan bidan ke dalam database agar bisa diakses kembali. Lalu setelah kegiatan berlangsung, kader itu akan mencatat kehadiran kader ini sini akan mencatat kehadiran dan aktivitas posyandu ke dalam sistem sebagai laporan kegiatan harian. Dan setelah kegiatannya selesai, sistem akan memperbarui status kegiatan menjadi selesai. Dan di database bagai tanda kegiatan sudah terlaksana. Selanjutnya kita masuk ke proses keempat yaitu fitur laporan dari posyandu. Nah, yang pertama, kader di sini akan membuat laporan kegiatan posyandu bulanan melalui modul laporan yang tersedia. Lalu sistem itu secara otomatis akan mengambil data kesehatan dan kehadiran dari database untuk melengkapi laporan. Lalu setelah data terkumpul, sistem itu akan mengirimkan, setelah terkumpul di database ini, sistem akan mengirimkan hasil rekapnya. Maksudnya hasil rekap dari laporan ini untuk disalurkan ke bidan untuk diverifikasi. Lalu setelah itu bidan akan memeriksa dan memverifikasi. Nih, bidannya akan memeriksa dan memverifikasi laporan yang masuk. Dan setelah disetujui, sistem itu akan menyimpan laporan yang telah diverifikasi ke dalam database. Lalu ada proses terakhir yaitu fitur arsip dan juga backup. Di sini bidan atau kader akan menyimpan riwayat kegiatan posyandu ke dalam sistem arsip agar datanya itu tidak hilang. Dan kemudian sistem arsip itu akan melakukan backup atau penyimpanan ke dalam database. Jadi riwayat yang telah dibuat di sistem arsip ini akan disalurkan dan disimpan ke dalam database untuk keamanan penyimpanan. Dan setelah backupnya berhasil, database akan mengirimkan konfirmasi bahwa data itu sudah tersimpan dengan aman. Dan jika sewaktu-waktu dibutuhkan, bidan atau kader itu dapat mengakses arsip lama atau langsung dari database tanpa kehilangan data sebelumnya. Baik, sekian presentasi mengenai penerapan diagram PAD dan sekuen saya pada aplikasi eBunda. Untuk Pak Dimas, jika ada pertanyaan bisa ditinggalkan di kolom komentar. Sekian, saya ucapkan terima kasih banyak.